semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Jihan dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk dunia bisnis saat ini, yaitu rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2022, tarif PPN sudah dinaikkan menjadi 11% dari tarif sebelumnya, yaitu 10%. Dan perubahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa kita sebut sebagai UU HPP. Sementara itu, PPN 11% masih berlaku untuk barang pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, serta jasa perbankan yang bersifat umum. Tetapi rencana tersebut masih harus dikaji oleh pemerintah. Dan pastinya pemerintah memiliki beberapa alasan utama untuk kebijakan ini, seperti meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, serta menyelaraskan tarif PPN Indonesia dengan standarisasi internasional. Dan sebagai informasi, tarif PPN di negara anggota OECD rata-rata sekitar 15%. Daftar barang yang terdampak PPN 12% khusus barang mewah akan diterapkan secara selektif terhadap barang yang terdampak pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun PPN 12% akan dikenakan pada barang mewah baik impor maupun ekspor dan ditujukan pada masyarakat kelas atas yang berkemampuan membeli barang mewah. Untuk memahami lebih lanjut tentang dampak dari kenaikan tarif PPN 12%, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Rafli, seorang konsultan dari Robas App. Dan mari kita dengarkan penjelasan serta pandangan dari beliau. Halo, selamat datang Mas Rafli. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Jihan. Terima kasih. Oke, Mas Rafli. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih tentang rencana kenaikan tarif PPN 12% yang dimana sekarang ini lagi relevan ya, Mas, ya, untuk kita angkat. Nah, jadi menurut Mas Rafli, bagaimana kenaikan tarif PPN 12% ini terdampak pada dunia bisnis? Oke, baik Mbak Jihan. Kalau kita bicara tentang PPN 12% ya, sebenarnya kan sudah dikaji dari tahun 2021. Betul. Ya. Dan pada saat ini kita akan menghadapi PPN tarif baru 12%. Nah, untuk dampaknya apa sih yang akan terjadi pada perusahaan-perusahaan ini? Berdampak pada sistem operasional mereka yang akan signifikan menurut saya. Pertama, biaya operasional ya, tentunya pasti akan meningkat untuk sektor-sektor yang memang terkena dampaknya dari kenaikan PPN 12% ini. Tapi untuk sektor-sektor lainnya yang tidak terkena mungkin akan sama seperti biasanya. Karena sesuai dengan pemberitahuan dari Ibu Sri Mulyani kita ini, ternyata ada insentif atau tunjangan tambahan 1%. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dunia bisnis pasti akan berdampak. Biaya akan naik, kemudian ada juga biaya konsumsi itu akan naik juga untuk di masyarakat. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang berdampak nih akan membutuhkan yang namanya update tentang keuangannya atau pencatatannya mereka sebagai bentuk penyesuaian dari tarif PPN 12% ini. Tapi buat perusahaan yang tidak berdampak, kita tetap harus update dong. Betul. Nah, makanya untuk PPN 12% ini perlu diadaptasikan lagi atau kita implementasikan pada perusahaan dengan merubah tarif transaksinya yang awalnya 11% menjadi 12%. Kenapa sih? Karena perusahaan itu perlu yang namanya melakukan pencatatan laporan keuangan, kemudian juga pelaporan perpajakan. Apalagi kalau sekarang kita berbicara perpajakan ya. Betul. Kalau kita lapor terus kemudian hasilnya salah, ada koreksi, terus kita tidak koreksi, kemungkinan besar kan kita dapat surat cinta dari kantor pajak ya. Namanya SP2DK ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana nih, Mas? Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi ini? Ya, nanti kalau kita bertanya tentang kepatuhan, pastinya kita harus patuh ya terhadap sama regulasi perpajakan yang baru. Yang akan berdampak adalah produksi operasional perusahaan ya. Artinya kita dari segi pencatatan di perusahaan juga harus update. Di mana yang awalnya 11 menjadi 12 juga dong. Nah, kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan pada perusahaan ini, mereka harus mentraining kembali para karyawan atau administrasi untuk pencatatannya. Lalu apa saja sih, Mas, tantangan utama yang akan dihadapi bisnis terhadap perubahan yang akan terjadi? Oke, kalau kita bicara tantangan yang akan terjadi mungkin dari segi perusahaan yang tidak menggunakan bantuan aplikasi akuntansi ya, pasti akan kerepotan dong. Pastinya. Betul. Nah, kalau mereka yang sudah menggunakan aplikasi akuntansi, mereka juga harus punya aplikasi yang fleksibel menurut saya.
Kenapa? Karena ada perubahan regulasi, akan ada adjustment juga di aplikasi. Jadi tantangan utamanya adalah dari segi pencatatannya mereka. Kalau yang tadi saya katakan secara manual mereka belum menggunakan aplikasi, mereka harus belajar benar-benar bagaimana sih pencatatannya ketika tarifnya 12%. Tapi kalau mereka yang sudah menggunakan aplikasi, nah mereka juga harus tahu aplikasinya mereka apakah mengakomodasi perubahan tarif PPN 12% ini, seperti itu. Kemudian tantangan juga buat perusahaan adalah men-training kembali yang tadi saya katakan di awal juga, bahwa nggak mungkin cuma aplikasinya aja yang bisa mengikuti, tapi kalau karyawannya atau sumber dayanya tidak bisa, artinya kan sama saja, seperti itu. Oke, baik. Lalu apa resiko terbesar jika perusahaan tidak segera beradaptasi dengan perubahan tarif PPN ini? Ya, Mbak Jihan, jadi resiko pertama yang mungkin terjadi adalah pertama itu salah pencatatan ya. Di mana perusahaan ini kan akan melakukan pencatatan dan akan menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan ini digunakan juga oleh manajemen sebagai pengambilan keputusan untuk action ke depannya seperti apa. Nah, itu yang pertama, Mbak Jihan. Yang kedua, perusahaan ini kan juga harus melaporkan pajak dong. Nah, ketika ada kesalahan pajak, sama seperti yang tadi saya sampaikan, jika terjadi kesalahan kemudian ada koreksi dan kita membiarkan, akhirnya kita menerima surat teguran atau SP2DK tersebut. Nah, ketika kita menerima SP2DK tersebut, yang akan terjadi adalah ada kos yang harus kita keluarkan untuk hal yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan, seperti itu. Nah, sekarang kan sudah serba teknologi ya Mas ya. Bagaimana sih peran teknologi seperti sistem ERP dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan ini? Saya sebagai konsultan Robasep ya, Mbak Jihan ya. Nah, di Robasep ini juga udah berperan di bidang teknologi untuk membantu pencatatan akuntansi ya. Mereka memberikan solusi yang tepat. Kenapa kita katakan tepat? Selain tadi adanya perubahan regulasi perpajakan, kita menyediakan beberapa skema tarif yang bisa kita tambahkan pada menu finance nanti. Jadi ketika update perpajakan di tahun-tahun berikutnya, misalkan ada kenaikan lagi 1% atau perubahan tarif, tinggal kita memilih akan menggunakan tarif yang seperti apa dan berapa nominalnya, seperti itu. Nah, terakhir nih Mas, apa sih pesan dari Mas Rafli selaku konsultan finansial dalam menghadapi perubahan tarif PPN? Ya, jadi sebenarnya kenaikan tarif PPN ini bukan hanya sebuah tantangan ya, tapi juga sebagai peluang di mana kita harus efisiensi dan juga transformasi digital. Nah, dengan adanya Robasep juga, perusahaan dapat lebih bisa menghadapi dari perubahan tarif PPN ini. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan data secara maksimal dan juga mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi jangan pernah ragu lagi untuk memulai investasinya dengan Robasep, karena kita sudah menerapkan sistem yang mampu membantu bisnis semakin berkembang. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim konsultan dari Robasep. Dan terima kasih banyak Mas Rafli atas penjelasannya yang sangat informatif. Nah, semoga pembahasan ini dapat membantu Anda memahami dampak kenaikan tarif PPN dan bagaimana sih solusi seperti Robasep dapat membantu Anda beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah. Ya, sampai situ penjelasan dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.